Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala UPT SD Negeri Dermayon, yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar SDN Negeri Dermayon, serta rekan saya Ibu Esi Dinaraya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan. Kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam acara diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat inti, dan kelima penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita buka acara ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Oki. Kepada Ibu Oki kami persilakan. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah
hormati Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Dermayon kepada Ibu Maimunah MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati pada Ibu Esi sebagai narasumber diseminasi untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah SD Dermayon CGP Angkatan 9, Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Dermayon yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah bersilaturahmi dalam rangka diseminasi untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dari calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Ibu Esi Dinaraya yang berasal dari SDN Pegadingan 1. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan siang hari ini, yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Esi Dinaraya di SDN Dermayon ini. SDN Dermayon ini adalah SD yang termasuknya mungkin IDT yang daerah tertinggal yang berbatasan langsung dengan kota Serang, termasuk agak susah terjangkau dari kecamatan, sangat lumayan jauh. Beginilah kondisi SD kami, tetapi dengan kondisi seperti ini kami sangat bersyukur sekali bisa dikunjungi oleh CGP untuk bisa berbagi budaya positif, yaitu untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Terus terang ini sangat bagus sekali program pemerintah untuk calon guru penggerak ini, dan ini sangat kami butuhkan motivasinya untuk guru-guru yang ada di sini, karena kondisi SD ini betul-betul sangat membutuhkan untuk motivasi dan materi-materi penguatan dari calon guru penggerak, apalagi mengenai budaya positif yang sangat kita butuhkan. Kemudian kepada guru-guru SDN Dermayon, marilah kita ikuti program ini, program diseminasi ini dengan baik, dan kiranya mudah-mudahan kita bisa ambil dan bisa terapkan dalam penerapan pembelajaran di SDN Dermayon ini. Mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu dari beliau kita saling berbagi di sini, saling bisa diterapkan untuk SDN Dermayon, untuk kemajuan SDN Dermayon. Insya Allah di SDN Dermayon juga sudah ada kompel yang komunitas belajar. Ini baru dimulai kompelnya, baru diisi dengan acara diseminasi untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Dermayon ini. Ini mudah-mudahan awal yang positif, dan kedepannya mari kita semuanya berantusias, termotivasi untuk tergerak hatinya untuk menumbuhkan semua minat ataupun semua kemampuan guru yang ada di sini untuk meningkatkan kinerja ataupun prestasi siswanya di sini. Untuk itu, mari semuanya ikuti acara ini, kegiatan ini dengan seksama, dengan baik, dan kita ambil ilmunya, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan nyata di SDN Dermayon untuk kemajuan SDN Dermayon. Kami dengan visi dan misi yang kami miliki siap untuk melaksanakan menumbuhkan budaya positif di lingkungan kami, tentunya dengan arahan ataupun berbagi ilmu dari terutama calon guru penggerak yang berada
kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Dermayon yang telah memberikan sambutannya. Untuk sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Belajar SD Negeri Dermayon. Kepada Ibu Retno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Universitas SD Dermayon, Ibu Maimunah. Yang terhormat Ibu Esi Dinaraya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pegadaian 1 sebagai narasumber. Kemudian guru-guru hebat dari SDN Dermayon yang pastinya hari ini akan semangat untuk mengikuti sharing ilmu dari Ibu Esi mengenai menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat. Kita bisa berkumpul di sini, di ruangan ini untuk menambah ilmu, kemudian bisa bersilaturahmi. Semoga nanti ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan berkah dan bisa kita terapkan nanti di pembelajaran atau di pembelajaran di kelas nanti. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Di sini perkenalkan sudah ada komunitas belajar yang baru belum sebulan atau sebulan lah kira-kira sudah terbentuk komunitas belajar yang namanya Guyon, Guru Dermayon. Tidak seperti namanya ya, Guyon seperti bercanda, tapi ini merupakan komunitas di mana guru-guru Dermayon bisa sharing ilmu, bisa berdiskusi untuk pemecahan masalah-masalah yang ada di selama pembelajaran yang ada di kelas, bisa sharing ilmu gitu ya, untuk memecahkan masalah. Kemudian di Guyon, di komunitas belajar Guyon juga, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di sekolah, begitu. Alhamdulillah ini kegiatan perdana di Guyon. Ada sharing ilmu dari Bu Esi Dinaraya sebagai CGP Angkatan 9 untuk dan pembahasannya menumbuhkan budaya positif dan di lingkungan sekolah. Ini sangat diperlukan di sekolah, apalagi sekarang dengan gempuran bullying di sekolah itu memang sangat terasa banget. Tidak hanya di SD Dermayon, mungkin semua sekolah itu pasti akan ada kasus bullying. Nah, bagaimana caranya nanti mungkin kita akan sharing dengan Bu Dina, bagaimana caranya menumbuhkan budaya positif itu sehingga bullying ini bisa ditekan perlakuannya atau bahkan nanti bisa dihilangkan gitu ya, kebiasaan bullying di sekolah ini. Ini sangat sudah krisis lah ya bullying di sekolah ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bisa nanti diterapkan di pembelajaran. Kemudian budaya positif sebenarnya sudah diterapkan di Dermayon, misalnya dari pembiasaan sholat duha, ya, pembiasaan tadarus dalam sebelum pembelajaran literasinya. Kemudian nanti mungkin bisa ditambah lagi dari sharing ilmu dari Bu Dina juga, apa saja sih budaya positif yang nantinya bisa diterapkan di sekolah, khususnya di dalam kelas oleh guru kelasnya masing-masing, begitu. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita dapatkan hari ini, sharing-sharingnya bisa bermanfaat dan pasti semangat lah ya guru-guru Dermayon akan mengikutinya seperti itu. Cukup sekian sambutan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Komunitas Guru SD Negeri Dermayon
Menikah acara yang selanjutnya yaitu acara inti, di mana acara ini akan disampaikan oleh Ibu Esi Dinaraya tentang diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada Ibu Esi Dinaraya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPT Dermayon, SD Dermayon, yang saya hormati Ketua Komunitas Belajar Guyon, Guru-guru Dermayon, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru-guru SDN Dermayon. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya saya dapat hadir di sini bersilaturahmi di SD Dermayon, di mana di sini saya akan mendiseminasikan budaya positif yang sudah saya dapatkan ilmunya dalam pendidikan guru penggerak. Tak lupa kita sanjungkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat rahmatnya kita sampai pada saat ini masih tetap menuntut ilmu yang dulu pada zaman dahulu, zaman Rasulullah itu zaman jahiliyah katanya ya. Sekarang kita sudah pada zaman modern, perkembangan zaman yang sudah sangat pesat. Baik Bapak Ibu, ini mungkin sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Sebetulnya kita satu gugus SMS, karena memang sudah tidak ada kegiatan lagi, jadi kita jarang bertemu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah SD Dermayon untuk mendiseminasikan, karena di SD Pegadaian 1 ini CGP-nya alhamdulillah banyak Bu. Jadi budaya positif ini sudah pernah diseminasikan di SD Pegadaian. Jadi saya pikir kalau saya nanti menyampaikan lagi di SD Pegadaian, ilmunya hanya guru Pegadaian saja yang bisa mendapatkan. Jadi saya berpikir untuk meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah agar ilmu yang saya dapat ini juga bisa diberikan di komunitas belajar yang lain. Kebetulan saya juga melihat, saya mengikuti, saya menjadi followernya SD Dermayon di Instagram. Saya lihat tuh ada komunitas belajar baru, namanya komunitas belajar guyon. Ternyata guyon itu bukan bercanda ya, tapi ada artinya atau akronimnya. Ternyata akronim dari guru-guru Dermayon. Namanya unik sekali, menggelitik tapi menarik gitu. Jadi saya juga berpikir ini bagus sekali namanya ya. Jadi bikin orang penasaran apa sih guyon itu. Ternyata guru-guru Dermayon. Alhamdulillah saya menjadi pemateri yang pertama untuk komunitas belajar ini. Saya akan mendiseminasikan budaya positif di lingkungan sekolah. Ini adalah modul pembelajaran 1.4. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak ini kita sudah menyelesaikan satu modul. Satu modul itu ada 4, dan ini adalah modul pamungkas dari modul 1. Dan ini harus didiseminasikan agar ilmu yang saya dapat ini bisa diterapkan juga oleh guru-guru lain di lingkungan kami sendiri. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk materi yang akan saya sampaikan. Saya minta Bapak Ibu untuk berperan aktif supaya nanti materi ini akan terasa kepada kita dan bisa kita terapkan nanti di kelas maupun di sekolah. Baik, lanjut.
capaian belajar yang akan kita capai yaitu yang pertama adalah memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon, teori motivasi hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dulu dan segitiga restitusi. Jadi dalam konsep budaya ini ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan yang tadi itu saya sebutkan. Lalu yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang dapat memerdekakan peserta didik untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada peserta didik. Baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Saya ingin Bapak Ibu coba jawab apakah setuju atau tidak dari pertanyaan pemantik ini. Ada 3. Coba dibaca. Yang pertama ya Bu, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Boleh dijawab di kertas atau punya jawaban sendiri. Nanti saya akan coba 1-2 orang untuk memberikan komentarnya atau responnya bagaimana hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Kak Bu? Setuju? Setuju atau tidak? Ada yang tidak, ada yang setuju juga. Oke, saya coba 1 yang mau berikan komentarnya. Mungkin kenapa tidak setuju dan kenapa setuju. Ada yang mau? Kenapa sih hukuman itu bisa mendisiplinkan anak nggak? Menurut Ibu setuju nggak? Hukuman, kita memberi hukuman nih ke anak. Hukuman, perlu nggak sih kita ngasih hukuman ke anak? Supaya anak apa? Jerak, supaya anak mau patuh. Kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau anaknya menjadi takut atau anaknya menjadi tidak nyaman? Kira-kira setuju gak sih Bu? Menurut Bapak Ibu? Nah, setuju tidak setuju? Nah, iya. Oke, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Mungkin ada yang, ya Bu, karena anaknya nakal. Boleh. Ibu Retno. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebenarnya ada setujunya, ada nggak setujunya. Kadang kita memberikan hukuman kepada anak itu, misalnya saja ya, ada yang terlambat, kemudian kita suruh baca surat pendek, misalnya menghafalkan surat-surat pendek. Saat itu mungkin dia jerak, tapi nanti berbuat lagi gitu ya, seperti hukuman itu tidak berpengaruh gitu untuk mendisiplinkan anak. Apalagi hukuman fisik ya, itu kan tidak boleh sekarang ya. Hukuman seperti itu saja yang mendidik saja masih tidak bisa mendisiplinkan anak. Jadi kayaknya sih sebaiknya harus dari dalam diri anaknya sendiri tuh ditumbuhkan bahwa dia punya pemikiran bahwa oh iya saya salah gitu ya. Jadi besok saya tidak boleh terlambat lagi. Nah, tapi tidak dengan cara dihukum mungkin ya sama gurunya. Mungkin nanti Bu Isi bisa berbagi bagaimana caranya supaya anak tuh bisa tumbuh dalam hatinya tuh pemikiran atau keyakinan dari dalam hatinya bahwa dia tuh mau berubah begitu ya. Dengan hukuman fisik sih selama yang saya hukuman yang bersifat positif pun itu 80% tuh tidak bisa mendisiplinkan anak begitu. Iya, terima kasih Bu Retno. Iya betul. Kayak kalau kita mungkin maksudnya kepada konsekuensi ya, hukuman yang mendidik bukan berupa fisik. Iya, kadang anak akan mengulanginya lagi. Betul kata Bu Retno. Berarti kita harus menumbuhkan keyakinan dalam diri peserta didik kita supaya itu tidak akan diulangi lagi, kesalahan itu tidak akan diulangi lagi, seperti itu. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Betul, setujunya mungkin kalau diberi hukuman supaya ada efek jerah, mungkin begitu ya. Lalu kalau tidak setujunya nanti akan berdampak seperti apa kepada peserta didik, begitu ya. Ya. Lalu
sama mungkin ya, sama seperti tadi yang Bu Retno sampaikan, mungkin dengan membaca Al-Quran, mungkin dengan hafalan gitu ya. Itu kan positifnya nanti anak bisa menghafal akhirnya gitu kan, hafal surat-surat pendek misalnya. Ini juga sama, hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah. Dengan membaca anak menjadi lebih literasinya akan lebih muncul lagi gitu. Lalu dengan membersihkan sekolah, positifnya nanti sekolah akan bersih seperti itu ya. Baik, pertanyaan ketiga nanti akan kita sampaikan lagi di refleksi berikutnya. Jawaban Bapak Ibu ditampung saya dulu nanti untuk refleksi. Apa sih pemberian penghargaan? Mengapa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Jadi ada penghukum, penghargaan seperti itu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Ini adalah konsep-konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan. Jadi ada 6 yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak Ibu, saya minta ini permainan bermain peran ya. Saya minta dua orang untuk maju ke depan. Kita akan melakukan games ini. Minta yang mau relawan yang mau maju ke depan. Yuk kita main Bu. Nanti jadi ada si A dan si B. Nanti cara bermainnya, si A dan si B, kita akan merobek satu kertas. Si A akan menuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi si A, ya, bagi si A. Lalu diletakkan si kertas itu dan nama bendanya diletakkan, digenggam dengan segala daya di bawah kepala. Jadi nggak boleh dibuka nih ceritanya, digenggam. Nah, yang si B ini akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta si A untuk memberikan benda yang ada di sini yang digenggam ini. B ini, orang yang B ini bisa dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar si tangan ini bisa terbuka. Jadi ibu pengen nih benda yang ada di genggaman tangan si A. Nah, bagaimana caranya? Apakah dirayu? Apakah bercandain, dikit-dikit supaya nanti tangannya membuka gitu ya? Atau gimana? Bagaimana caranya si B nih supaya bisa membuka nih? Tapi si A ini akan membuka nggak kira-kira? Apakah dengan cara mengancam, menyuap, dia akan tergoda nggak untuk membuka ini? Apakah dia akan mempertahankan atau dia akan memberikannya begitu saja? Tapi dengan cara benda yang ini berharga, apakah dia akan memberikan atau tidak? Jadi saya minta 2 orang, yuk relawan maju ke depan. Yuk, kita main. Kertasnya ada kertas Bu. Boleh. Kecil aja. Uje ya, Uje nih yang bisa marahin dulu nih. Sama Bu Ayen ya, yang minta ya. Bu Ayen ditulis nama bendanya. Jangan dilihatin sama Bu C. Apa saja Bu C jangan nyampe. Ayo setelah itu langsung dibuat kepala. Ayo Bu. Jangan sampai diberikan nih sama Bu J. Bu J akan mencoba nih merayu atau menyuap, jangan-jangan nih. Maksa dulu. Yuk Bu J, bagaimana caranya merayunya nih? Saya Bu ini mau memberikan. Ayo dong, coba lihat itu apa sih? Jadi kasih aja, kita kan
satu rasa. Ayo dong, coba, kan dia tahu. Kasih dong ya, kasih dong, masa ke teman. Ya nggak apa-apa, kita kan teman, sama-sama pegang rahasia. Ya kan enggak, pokoknya aku nggak dikasih tahu ke orang, namanya rahasia itu hanya aku dan Allah yang tahu. Ya, Terima kasih Bu Ain dan Bu J. Bu Ain di sini dulu. Oke, kita akan lihat nih ya Bapak Ibu. Kita akan lihat kira-kira apa ya benda dan sesuatu yang kira-kira yang dituliskan oleh Bu Ain ini sampai nggak mau ngasih nih sama Bu J. Coba kita buka ya. Karena udah selesai. Jadi tetap mempertahankan bendanya nih, nggak mau nih diambil. Oke, kita lihat. Apa itu? Mas, Masya Allah, Mas ya, tuh benar-benar berharga sekali. Sekarang harganya berapa ya Bu? Harga? Bu Ain, kenapa nih nulisnya emas? Karena emas itu adalah perhiasan yang sangat berharga. Jadi siapapun yang mau ngambilnya tidak akan saya kasih. Kebayang 1 gram aja berapa Bu J? Ayo Bapak itu. Oke, terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ain dan Bu J. Iya, Bapak Ibu tadi kita lihat kita sudah bermain peran antara Bu J dan Bu Ain. Jadi Bu Ain ini tetap mempertahankan karena barangnya ternyata berharga sekali ya. Karena emas ini memang ada harganya, tidak ditulis sih berapa harganya, tapi emas itu berarti perhiasan ya, perhiasan yang memang ada nilainya. Jadi mungkin tidak akan diberikan walaupun dengan berbagai macam rayuan, walaupun katanya kita sehati, tapi ternyata tidak. Baik ya, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat perubahan paradigma teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Betul nggak sih Bapak Ibu? Kita sebagai orang dewasa ya, sebagai guru, sebagai pendidik, kita memaksa nih kepada murid untuk bisa. Kayaknya nggak mungkin ya, karena minat dan bakat siswa itu berbeda-beda, karakternya pun berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Kita pengennya begini, kita mau membentuk anak menjadi seperti ini, tidak akan mungkin bisa. Karena kita harus mengikuti gaya belajarnya siswa itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu kritik dan membuat kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kadang kalau ada yang komentar yang nggak baik, kita merasa seperti apa ya Bu? Kalau kita mengomentari anak, kamu anak bodoh, kamu anak gak bisa apa-apa. Dengan begitu anak akan apa? Kecewa dan rendah diri biasanya. Bahkan sakit hati karena kita nggak tahu ya apa yang dirasakan oleh siswa. Dengan perkataan kritik, orang akan merasa bersalah, dibuat bersalah. Apakah itu akan menguatkan karakter? Belum tentu. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kita akan lihat siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrolnya, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang itu pasti berbeda. Kalau kita memaksakan mencoba mengubah agar berpandangan seperti kita, tidak akan bisa. Itu ya Bapak Ibu. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi menurut teori kontrolnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Perilaku baik dan buruk pasti ada tujuannya. Namun tujuannya apa? Kita tidak tahu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, tapi
Bapak Ibu ya. Tidak mungkin kita mau dikontrol oleh orang lain. Begitupun juga dengan peserta didik kita. Kita pengen mengontrol anak murid kita menjadi berprestasi, menjadi pintar. Tapi ada kontrol diri anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sama seperti tadi. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan berkolaborasi nanti akan ada pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Ternyata dalam teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang-menang, tidak ada menang kalah. Seperti itu. Lanjut. Saya akan bertanya, apa sih disiplin, Bu? Yang terpikir oleh kita disiplin itu apa? Patuh ya, sesuai aturan. Oke, ada lagi? Tepat waktu, disiplin ya. Oke, lanjut. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid pada zaman murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang akan dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umumnya, hubungan kata disiplin adalah biasanya dengan kata ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi biasanya disiplin itu karena ketidaknyamanan, biasanya katanya Bu. Cenderungnya seperti itu, bukan karena kita misalkan disiplin waktu, bukan karena kita menghargai waktu, tapi karena ketidaknyamanan nanti akan dihukum sama bu guru, jadi pengen datang cepat. Begitu katanya, cenderungnya seperti itu. Oke, lanjut Pak. Nah, disiplin positif, apa itu disiplin? Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau ancaman dan hukuman. Jadi disiplin positif itu menumbuhkan kesadaran tanpa diberi penghargaan, kita memberi reward atau hukuman dan juga imbalan. Bahkan jangan sampai ada ancaman seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu? Adalah sifat positif manusia yang tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu tadi, baik dan buruknya pasti punya tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang maka memiliki motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai di setiap anak Indonesia saat ini yang kita kenal yaitu profil pelajar Pancasila. Yaitu ini, beriman bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu harusnya ke bawah ya Pak. 6 ya, saya. Jadi untuk mencapai nilai-nilai kebajikan tersebut, siswa itu pasti melihat teladannya. Siapa yang dilihat? Bapak Ibu? Pasti gurunya. Nah, untuk mewujudkan nilai-nilai tadi, profil pelajar Pancasila tadi, itu harus gurunya dulu, dari kitanya dulu. Berarti kita harus menunjukkan sikap-sikap kita
seperti itu. Lalu kita juga perlihatkan bahwa kita juga mandiri. Misalkan kalau anak nyapu, kita juga boleh ikut bersama-sama menyapu. Jangan gengsi Bapak Ibu, dengan memberikan contoh, anak juga akan melihat, malu gurunya nyapu, harusnya saya yang nyapu, gitu ya. Oke, lanjut kita ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini adalah konsep yang kedua yang akan saya sampaikan. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua, motivasi eksternal dan internal. Biasanya motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan tadi. Nah, tadi saya sebutkan ya, kenapa siswa mau disiplin, karena ada rasa ketidaknyamanan. Lalu untuk mendapatkan imbalan, nah anak itu ingin mendapatkan imbalan, nanti dipuji sama bu guru, nanti dapat bintang dari bu guru, biasanya begitu ya. Namun sebetulnya tujuan disiplin positif itu yang paling utama adalah motivasi internal, untuk menghargai dirinya sendiri yang tadi saya bilang. Misalnya disiplin waktu, berarti dia untuk menghargai waktunya, dirinya. Jadi saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Kalau saya tidak terlambat, berarti saya tidak akan ketinggalan pelajaran, begitu kan? Jadi harus dari dalam diri sendiri, bukan karena apa yang akan terjadi. Kalau saya tidak melakukannya, nanti saya dihukum. Kalau terlambat, nanti saya suruh lari keliling lapangan. Jadi dia datang tepat waktu itu karena dia takut dihukum. Jangan sampai mereka mempunyai motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Atau apa yang akan saya dapatkan? Selain hukuman, dia meminta imbalan. Apa yang akan saya dapatkan? Saya datang pagi, nanti dipuji bu guru, kamu pintar, datang pagi, udah nyapu, udah ngepelnya, bu guru yang paling hebat, paling cepat datangnya. Jangan sampai ada motivasi eksternal. Jadi kita mengharapkan motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Oke, apa itu merdeka, Bu? Sekarang kita berada di dalam kurikulum merdeka nih. Merdeka itu apa sih? Lanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, dia nggak hanya diperintah saja, tapi dari dalam dirinya pun sendiri, dia akan memotivasi dirinya. Nah, kalau tadi kita memberikan hukuman atau konsekuensi, boleh ya. Nah, sebetulnya yang harus kita berikan adalah program kebajikan, yaitu apresiasi kepada siswa. Nah, dalam memberikan apresiasi ini, pengakuan ya, anak butuh pengakuan sebetulnya. Anak mengerjakan sesuatu pasti, Bu, saya udah, Bu, nilai saya bagus ya, Bu, punya saya gambarnya bagus ya, Bu. Anak tuh butuh pengakuan, Bu. Tapi yang perlu diingat yaitu yang pertama, pengakuan ini harus secara khusus. Kita lihat dulu pengakuannya seperti apa, dan secara pribadi kepada anak yang benar-benar membutuhkan. Tapi ini juga diberikan kepada semua murid dengan cara bergantian. Namun yang paling khusus tadi, misalkan anak-anak ada di kelas 4 ya, seperti saya, ada yang memang belum bisa baca, berarti itu khusus perlakuannya, Bu. Nanti kalau anak bisa baca, nanti kita beri apresiasi. Misalkan sudah tahu huruf aja, kita kasih apresiasi. Supaya apa? Supaya tumbuh lagi dari mengenal huruf, nanti dia bisa mengeja, dan selanjutnya sampai nanti bisa baca. Lalu pengakuan itu juga diberikan secara konsisten dan fokus pada prosesnya yang tadi saya bilang. Jadi awalnya dia bisa nih untuk mengenal huruf. Kita lewati prosesnya dari mulai mengenal huruf sampai nanti dia bisa mengeja. Kita beri apresiasi terus menerus. Nanti lama-lama dia akan bisa untuk membaca. Itu adalah suatu kebanggaan bagi guru juga pada saat dia bisa baca nantinya, apalagi di kelas 4 loh Bapak Ibu. Kelas 4 itu harusnya sudah mahir, sudah lancar bacanya, begitu ya Bu ya. Oke, lanjut.
ini tadi. Saya ingin Bapak Ibu ada spidolnya ya? Spidol. Nanti kita akan isi nih satu coba ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari tindakan guru ini mana yang disebut hukuman dan mana yang disebut konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Menurut Bapak Ibu konsekuensi itu yang mana, hukuman itu yang mana? Nanti boleh maju satu-satu ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. Oke, nanti satu-satu yang maju ke depan nanti kita akan bahas ini semua. Yuk. Minta bantuan spidol. Kita tidak melihat benar dan salah ya, nggak apa-apa. Kita coba, kita sambil belajar. Sama sih juga kemarin belajar tuh nggak bisa sih itu kalau kita benar-benar nggak memahaminya. Tapi kalau kita sudah mencoba nanti bisa. Mana sih yang hukuman, mana sih yang masuk konsekuensi. Jangan sampai kita memberi hukuman kepada siswa. Gak boleh ya Bu, apalagi dalam bentuk fisik. Kalau bisa kita memberi konsekuensi supaya nanti si anak bisa mendapatkan pelajarannya apa sih dari kesalahan yang dia lakukan, gitu ya. Ada di posisi. Oke, yuk lanjut satu-satu. Oke, mulai dari mereka, boleh? Iya, tulis di sini, di sini juga sih, nggak apa-apa. Masuknya hukuman atau apa? Ada dua kan tadi ya? Boleh yang mana aja pilih. Boleh yang mana aja yang mengikut. Lanjut Bu. Ayo, ada dua ya. Pergantian. Jawabannya, lanjut lah. Nah, kita lihat jawabannya nih Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman, betul ya? Nah, kita cek dulu nih yang betul. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul ya? Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga, betul. Wah, ternyata kita pintar ya. Oh, ini salah yang salah ternyata. Oke, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, betul.
Nah, ini yang terakhir nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tidak sesuai ya, berbeda nih hukuman. Jawabannya ternyata konsekuensi. Bagaimana Pak Adi? Itu loh, karena PJOK berkaitan dengan fisik. Fisik. Oke, sebenarnya nomor 1 dengan yang terakhirnya agak mirip ya Bu ya. Mencatat 100 kali. Ini yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kalau ini sama 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Kalau yang ini terlambat 10 menit waktu pelajaran PJOK. Ada yang mau berpendapat? Kenapa? Karena sesuai jam masuk. Iya, karena pelajarannya PJOK, kemudian di bukunya lari, jadi sesuai itu lari dengan pas pelajaran PJOK. Betul sekali itu maksudnya, betul sekali. Jadi karena ini dikatakan konsekuensi karena mungkin perbedaan ini karena ini kan hadir di sekolah, sedangkan ini pada saat pembelajaran PJOK. Memberi hukumannya itu adalah keliling lapangan 2 kali. Karena ini mungkin bisa saja teman-temannya yang tidak terlambat memang sudah pemanasan. Jadi guru olahraganya ngasih hukumannya itu berupa lari juga karena ini memang konsekuensinya karena untuk pembelajaran PJOK itu harus ada pemanasan. Jadi anak ini seolah-olah diberikan pemanasan, jadi bukan hukuman. Nah ini konsekuensi karena dia sudah telat di pelajaran PJOK begitu. Jadi paham ya Bapak Ibu ya? Mana konsekuensi dan mana hukuman. Seperti ini, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Ini karena memang dilakukan oleh dia, ya dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi dia yang membersihkan, bukan orang lain. Itu konsekuensinya karena dia telah menumpahkan air gitu. Oke lanjut. Kita hapus dulu ya. Menghapusnya kertas aja Pak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang memang terjadi tapi tidak menyakitkan. Kalau hukuman itu pasti akan menyakiti, ya menyakiti. Lalu yang kedua membuat anak sakit fisik. Nah itu tadi fisik maupun hati. Kalau hati kita nggak akan pernah tahu apa yang dirasakan oleh peserta kita. Untuk jangka waktu yang lama itu yang kita khawatirkan, ya untuk jangka waktu yang lama karena kita tidak tahu bagaimana perasaannya. Kalau konsekuensi membuat anak itu hanya merasa tidak nyaman seperti tadi menumpahkan, mungkin yang dirasakan hanya malu misalkan diledekin sama temennya karena udah numpahin, tapi mau tidak mau dia bersih, seperti itu. Dan jangka panjang dan tidak jangka panjang, jangka pendek hanya pada saat itu saja. Anak membenci kedisiplinan. Nah, kalau dengan memberi hukuman, dia akan benci sama peraturannya, ya. Tapi kalau konsekuensi, dia akan menghargai dari kedisiplinan itu sendiri. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan dari dirinya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong agar menyesuaikan dirinya. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Betul. Hukuman itu misalnya gini, contohnya ini deh, Nobita itu kan dia selalu dapat nilai jelek ya. Nah dia tuh selalu gak ngasih tahu ke ibunya, ya enggak? Karena dia menyembunyikan apa? Menyembunyikan kesalahannya karena dia sudah mendapat nilai jelek. Nah itu adalah apa dari hasil dari hukuman, gitu. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Lalu marah, rasa bersalah, dipermalukan. Ya, kalau kita ngasih hukuman, dia dipermalukan di depan teman-temannya dan merasa tidak dihargai. Namun kalau konsekuensi, dia hanya kehilangan haknya dan dibuat tadi merasa tidak nyaman,
dan diasingkannya hanya untuk sementara pada saat itu saja, tidak berkelanjutan seperti itu. Lanjut. Nah, apa itu restitusi? Nah, kita sebagai guru yang harus kita lakukan, anak itu pasti akan membuat berbagai macam kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Nah, yang kita lakukan adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita bisa melakukan restitusi terhadap anak. Nanti restitusi ada restitusi segitiga, bagaimana kita menyelesaikan masalah kesalahan yang dilakukan oleh siswa tapi tidak menyakiti hatinya dan memiliki pilihan-pilihan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu ya. Nanti itu akan ada di akhir. Lanjut Pak. Kita speaking dulu Bu. Sebentar nih, dari tadi saya ngomong terus. Kebanyakan materi. Materinya masih panjang. Mudah-mudahan setengah jam lagi bisa selesai ya. Karena materinya tadi ada 6, kita baru 2 ya, 2 apa 3. Oke, kita speaking dulu ya. Speakingnya merenggangkan tubuh nih Bu. Kita berdiri ya, kita berdiri dulu. Tahu lagu Naik-Naik Puncak Gunung? Oke, kita menyanyi lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung dengan gerakan ya Bu ya, supaya kita merenggangkan otot-otot. Lagi saya nih, tugasnya banyak. Belum selesai, jadi saat ini kayaknya akan untuk peregangan. Sambil nyanyi keluarkan suaranya ya Bu ya, ikuti gerakan saya. Ada
polisi. Padahal sebetulnya apa? Keselamatan. Tapi kenapa ya masih banyak yang meyakini nggak apa-apa, nggak ada polisi, yang penting nggak ditilang. Nah, dari dalam dirinya itu belum ada keyakinan bahwa saya ini menggunakan helm ya untuk keselamatan kita sendiri. Kita tidak tahu kan di jalan itu ada musibah apa, kita tidak tahu. Lalu ada lagi nih, mengapa kita menggunakan peraturan 3M, masker, mencuci tangan, dan jaga jarak dulu ya dalam COVID. Jangan COVID tuh kalau nggak pakai masker takut razia, gitu ya, bener nggak? Iya, dulu zamannya COVID itu saya juga paling males sih pakai masker karena apa ya? Ngap, bener ya, ngap panas. Terus timbulnya jerawat kayak saya bu. Seperti itu. Jadi kalau pakai masker ya karena peraturan. Apalagi waktu zamannya COVID itu kita ngajar sambil pakai masker. Kebayang kan? Kita ngomongnya itu di depan murid itu ya capek gitu, pengap karena nafasnya juga tertutup oleh masker. Nah, kita sebetulnya menggunakan menerapkan 3M itu yaitu tadi untuk apa? Untuk apa? Menjaga kesehatan agar tidak menulari. Pada zaman COVID itu kan mudah banget menularkannya ya kalau tidak menggunakan masker. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Sama sih ini peraturan yang ada di sekolah. Kenapa anak murid ini mesti datang tepat waktu? Apakah dia yang tadi saya bilang ya, karena dia memang disiplin, menghargai dirinya dan waktu, apa karena ketidaknyamanan? Nah, berarti kita harus memberikan apa? Keyakinan kepada siswa-siswi kita supaya peraturan yang ada nih yang udah ibu buat ini bisa dijalani atas kesadaran sendiri. Nah, untuk mendukung motivasi yang terus ini kembali kepada nilai dan keyakinan yang tadi saya bilang untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi dia tidak melihat lagi peraturan, namun dengan keyakinan yang dia miliki. Baik Bapak Ibu, ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi mulai sekarang yuk kita buat keyakinan kelas. Udah buat belum Bu di sekolah, di kelas. Nah, contohnya gini ya. Ada kasus hormat atau menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik lain. Kita akan menggunakan tabel Y dan tabel T. Nah, tabel Y ini yang kita dengar satu orang berbicara, misalnya, yuk saya bantu, nanti semua orang akan mendengar, akan meniru. Permisi, kalau melihat temannya permisi, dia juga akan mengikuti seperti itu, karena mereka mendengar. Tolong, nanti kita akan mendengar kalimat kata tolong, maaf, dan terima kasih seperti itu ya. Nah, yang terlihat mereka akan berempati dengan menerapkan keyakinan. Nanti mereka akan berempati, berbagi, dan berbuat baik. Itu akan terlihat di kelas itu. Perilakunya apa? Nah, yang akan muncul adalah misalnya mereka akan tersenyum ramah sesama teman. Kalau mereka sudah saling menghormati temannya, bukan saling mengejek, meledek, ya jahil seperti itu. Dan memberikan salam hormat, misalnya kepada guru dengan salim seperti itu. Lalu misalkan dengan membungkuk, permisi, begitu, atau memegang dada seperti ini, ya. Mereka akan berlaku seperti itu. Atau dengan tabel T ini, datang tepat waktu. Terlihatnya datang tepat waktu, tapi seringnya hadir terlambat yang kita lihat. Lalu menyapa teman dan guru. Yang tampak, yang tidak nampak itu tak acuh terhadap guru dan teman. Mengembalikan barang teman dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang teman dan menyimpannya sembarangan. Itu yang terlihat mau di kelas ya Bu ya. Nah, maka itu kita menerapkan atau menjalankan keyakinan kelas. Kita buat ibu bareng-bareng. Yuk, lanjut. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Lihat ya Bu ya. Ini video yang saya buat di kelas.
saya buat, saya ngajar di kelas 4. Nah, kita kasih peserta didik diberikan pertanyaan pemantik, lalu dia akan menjawab pada stigma. Nah, yang pertama, aku menginginkan kelas yang bagaimana? Ternyata jawabannya macam-macam ibu. Bersih, aku mau kelas yang nyaman. Lalu ada lagi jawabannya bersih itu. Lalu yang kedua, aku merasa tidak nyaman ketika temanku. Nah, jawabannya kan jahil. Lalu ada lagi jawabannya iseng, nakal. Lalu yang ketiga, bagaimana sikapku ketika ada guru atau teman yang sedang berbicara? Nah, ini jawabannya ada yang sopan, mendengarkan, Menesi ya jawabannya, tulisannya nggak kelihatan. Oke, yang keempat, bagaimana cara belajar yang baik di dalam kelas? Tertib, tidak ribut. Nah, lalu setelah jawaban-jawaban itu terkumpul, kita buat nih, ada 4 tadi kan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, setelah membuat, kita rangkum nih jawaban dari anak. Lalu nanti kita akan membuat pernyataan yang sederhana. Setelah itu, kalau sudah dari pernyataan yang sederhana tadi, nanti kita akan membuat konsekuensinya juga. Bukan hukuman ya Bu, tapi konsekuensi. Kalau anak melanggar, nanti akan dapat konsekuensi apa. Nah, seperti itu. Kalau sudah, nanti akan dibuat di print ya. Kalau yang lebih mudahnya di print, kita buat desainnya. Atau mau buat bareng-bareng sama anak juga boleh, menggunakan karton atau origami biar lebih menarik. Nanti kita tempel bareng-bareng sama siswa. Setelah itu diberikan cap jempol atau boleh juga tanda tangan siswa. Bukti sebagai disahkannya keyakinan. Biar mereka meyakini apa yang sudah mereka tuangkan pendapatnya. Itu. Jadi pembentuk keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, pernyataan yang positif. Sedikit saja Bu, agar mudah diingat. Jangan panjang, perang-perang itu banyak. Panjang tapi anak tidak paham dan tidak meyakini. Lalu sesuai dengan kondisi kelas. Jadi apa yang ada di kelas? Yang tadi jawaban dari anak tuh yang kita ambil, bukan yang ada di luar kelas. Jangan kita nyontek dari teman. Kita melihat teman ini membuat kesepakatan kelas ini, jangan. Tapi apa yang ada di kelas kita, kondisinya. Dan semua dilibatkan. Semua siswa harus dilibatkan, termasuk gurunya juga. Seperti itu. Lanjut. Kita di sini ada beberapa peraturan. Nah, ini kan peraturan yang dibuat dengan pernyataan seperti ini. Kita membuat keyakinan kelasnya dengan pernyataan yang sederhana. Menurut Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini adalah sikap apa Bu? Keyakinan kelasnya. Menurut Bapak Ibu, dengan mengembalikan buku ke tempatnya. Anak melakukan perilaku apa Bu? Tanggung jawab. Oke, kita coba ya. Tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Apa nih Bu? Kalau dilarang mengganggu orang lain? Menghormati? Apa? Menghormati ya? Udah ya, kita coba ya. Nanti kita akan lihat jawabannya. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti apa nih? Disiplin, oke. Dilarang melakukan kekerasan. Menyayangi teman, boleh ya, menyayangi teman. Dilarang menggunakan narkoba. Itu lebih kepada apa? Kesehatan ya, kesehatannya. Bergantian menunggu giliran. Antri ya, budaya antri ya. Antri. Menggunakan masker. Kesehatan juga ya. Jangan berlari di kelas atau koridor.
Keselamatan. Oke, budaya keselamatan. Nah, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Jadi untuk peraturan ini kalimatnya lebih panjang. Namun kalau keyakinan jelas lebih sedikit, namun lebih pada positif ya, lebih pada perilaku. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, betul ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya dia harus bertanggung jawab. Jadi kalau sudah pinjam, kembalikan lagi ke tempat semula. Baik itu pinjam buku teman, barang teman, ya. Dilarang mengganggu orang lain, betul. Menghormati, ya. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain juga atau berkomitmen. Disiplin juga menurut saya bisa ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, betul ya Bu ya, keselamatan ya. Kalau kita melakukan kekerasan berarti nanti akan ada anak orang lain atau temannya yang tidak selamat. Dan menghormati orang lain, termasuk juga menyayangi teman. Oke, dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian, menghormati orang lain juga dan bersabar. Ya, anak biar bersabar, latih kesabarannya. Menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, jangan berlari, keselamatan dan keamanan, gitu ya Bu ya. Oke, lanjut. Baik, kita ke materi berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang paling terbaik. Yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Oke, kita lihat. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Termasuk kita ya, kita juga manusia, guru juga manusia. Kita butuh bertahan hidup, yaitu dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Termasuk siswa juga. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, siswa ini butuh kepedulian Bu terhadap diri kita. Anak tuh dipedulikan, jangan dicuekin ya. Kadang kita sibuk sendiri gitu. Dan kerjasama dan berbagi, merasa diterima. Lalu penguasaan itu harga diri, dianggap dan memimpin, berprestasi, didengar. Kebebasan, kita juga butuh kebebasan, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mengendalikan diri. Lalu yang terakhir adalah kesenangan. Kita butuh bermain, humor, ya kita butuh healing. Ya kalau guru juga butuh healing, liburan, kesenangan, tertawa, bahagia, antusiasme. Oke, lanjut. 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, kita ini masuk pada posisi kontrol yang mana ya Bu? Kita udah masuk 5 posisi kontrol yang mana ya Bu? Kita guru nih Bu. Ada 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama, penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah sebagai teman. Posisi kita sebagai teman dengan murid. Lalu sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira Bu, kita dalam posisi yang mana? Pemantau, teman juga baik ya Bu. Kita jadi teman buat murid juga. Yang paling ideal itu adalah pemantau dan manajer. Kita memantau siswa dan kita menjadi manajer. Jangan sampai kita menjadi penghukum. Ya Bapak Ibu ya, ini guru killer nih. Ya, ada yang Bu, saya nggak mau diajar sama guru itu. Berarti anak udah nggak mau tuh. Awalnya apa ya? Kenapa anak sampai nggak mau tuh diajar sama kita? Bu, jangan lah sama ibu itu, gak enak belajarnya. Ada yang memang cara belajar kita yang salah atau apa, kita nggak tahu. Anak itu bisa menilai diri kita ya Bu ya. Dan membuat rasa bersalah. Kadang guru itu secara tidak sengaja, secara tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah, bahkan menjadi rendah diri. Gitu ya Bu ya. Jangan sampai kita
kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kata yang bagaimana? Guru berkata seperti apa? Posisinya, posisi kontrol kita. Kita lihat itu. Kalau kita, kamu hormat pada bendera selama 1 jam, itu sudah pasti kita sebagai penghukum. Kita memberi hukuman, apalagi suruh hormat 1 jam. Lalu membuat rasa bersalah. Nah, kalau kita membuat rasa bersalah biasanya gini. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu aja mengecewakan bu guru. Nah, dia akan merasa bersalah. Ya saya ini belum mengecewakan bu guru. Nah, ini adalah posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Lalu ada yang seperti teman. Biasanya seperti teman ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong ya, kali ini tidak apa-apa, tapi tidak boleh diulangi lagi. Nah, itu seperti teman ya. Jadi anak biar mau tidak mengulangi lagi, begitu. Nah, kalau sebagai pemantau seperti apa? Kamu sudah melanggar, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut koperasi, gitu, ya. Nah, berarti kita sebagai pemantau nih, dengan kita memberikan, kamu beli atribut koperasi, berarti kita memantau dia akan beli nggak? Nanti dia akan pakai atribut nggak Senin depan, misalkan gitu kan? Kita memantau nih. Jadi kita memberi perintah kepada siswa, dia akan mengikuti nggak aturan kita atau perintah kita, gitu ya. Jadi kita memantau. Lalu kalau sebagai manajer bagaimana? Nah, sebagai manajer itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi anak diajak berpikir. Kalau sebagai manajer kita mendekati dan menanyakan kesalahannya. Kita tanya dulu. Kita kan nggak tahu dia atributnya tidak ada itu mungkin karena dia tidak punya uang untuk membelinya. Kita nggak tahu kondisi anak di rumah. Itu kan ya Bu ya. Berarti kita harus mendekati dulu. Kesalahan kamu itu apa? Kita gali dulu. Dia ini nggak punya atribut ataukah nanti dia akan alasan lain, misalkan hilang Bu, saya mau beli lagi, nggak punya uang atau apa. Nah, nanti kita akan temukan alasannya, ya. Nah, setelah itu kita memberikan pilihan kepada siswa. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahan, dia akan melakukan apa? Jadi kita memberikan pilihan. Dia yang akan menyelesaikan masalahnya sendiri, begitu. Bukan kita langsung ngomong, kamu harus gini, kamu harus gini. Tidak, tapi kita memberikan pilihan kepada siswa. Nanti dia akan berpikir, oh iya Bu, nanti saya akan mengumpulkan uang, misalnya begitu. Dia menyelesaikan masalah sendiri kan? Ya Bu, saya akan mengumpulkan uang dari Senin sampai hari Sabtu. Misalkan dasi harganya 6.000, berarti dia akan mengumpulkan uang 1.000. Nah, seperti itu. Itu posisi kita sebagai manajer. Itu adalah yang paling ideal. Jadi kita mendekati dulu siswanya, kita menstabilkan dulu identitasnya. Jangan sampai kita merendahkan dirinya, gitu. Setelah itu kita memvalidasi kesalahannya. Nah, itu tadi kita menanyakan kesalahan dia itu apa, biar dia menyadari kesalahan yang sudah dia buat. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dia yakini apa? Oh iya, kira-kira yang akan saya lakukan adalah ini. Misalnya dia membuat pilihannya, kita ikuti pilihannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Sebentar lagi ya. Oke. Nah, pernyataan-pernyataan berikut. Kira-kira nih, dengan pernyataan yang ada di sebelah kiri, ini siapa yang mengatakan? Di komposisi kontrolnya ya. Tadi mulai dari penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, lalu manajer dan pemantau. Oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini apa nih? Tadi kecewa. Berarti pembuat rasa bersalah. Oke. Pembuat rasa bersalah. Kamu tidak benar melakukannya. Kira-kira apa nih? Kamu tidak benar melakukannya. Anak udah langsung bilang gak benar. Berarti apa nih? Penghukum. Penghukum bukan? Pembuat rasa bersalah juga. Oke. Pembuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Berarti ini apa nih? Posisinya sebagai apa? Teman. Oke. Apakah kamu mau?
mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa nih? Manajer? Manajer ya Bu ya? Apa ya jawabannya? Ntar kita lihat. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu paling yang terakhir. Apa nih? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya apa. Oke, kita lihat Ibu. Nah, ternyata yang jawaban pertama betul, yang kedua, nah hukum yang langsung kamu tidak benar. Belum apa-apa, anak sudah langsung di tidak benar. Padahal digali dulu kenapa nih, gitu ya. Ini betul teman. Nah, ini pemantau nih. Kamu akan mendapatkan stiker bintang hari ini. Jadi kita lihat dulu apa yang akan dia lakukan supaya dapat stiker. Dia pemantau. Oke, yang keempat, kelima benar, manajer. Nah, yang terakhir, kamu selalu yang terakhir. Gak boleh kayak gitu ya Bu ya. Kadang ada anak yang lama nulisnya. Kita kan udah mau pulang, udah lama. Kamu ini terakhir aja, masuknya. Gitu ya Bu ya. Ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya dedikasikan, mudah-mudahan itu bisa menjadi posisi kontrol yang paling ideal, ya, yaitu sebagai manajer. Oke, lanjut Pak. Nah, kita masuk kepada restitusi, segitiga restitusi. Nah, tadi kita sudah tahu restitusi itu apa. Sekarang kita akan masuk pada konsep yang terakhir. Sebentar lagi selesai ya Bu. Oke, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah proses dialog atau diskusi yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini Bu, ini ya. Nah, yang pertama ini memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan. Oke, kita bahas satu-satu ya Bu. Menstabilkan identitas dulu. Nah, menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang tadinya merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi jangan kita tuh menjadi pembuat rasa bersalah, udah gagal makin gagal nanti anaknya. Gitu ya Bu ya, jangan ya. Nah, bagaimana supaya kita menstabilkan identitas? Caranya guru mengatakan ini, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, Nak. Jadi kalau dia salah tuh jangan langsung dikatakan kamu salah. Tidak, kita buat pendekatan. Caranya ya itu menstabilkan ya. Tidak ada anak yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Gitu, jadi anak tidak akan merasa, iya ya, saya ini bukan saya aja yang salah gitu. Lalu kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Biasanya banyak nih anak yang berantem kan. Kita jangan menyalahkan keduanya Bu. Kita lihat dulu mana yang kita menstabilkan dulu identitasnya nih. Bapak Ibu tidak tertarik nih untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, supaya anak juga tidak menyalahkan dirinya. Gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, lalu kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi tadi kan kita sudah menstabilkan nih, kamu udah salah. Lalu apa yang kita lakukan nih? Jadi membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kita berkata begini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu gak melakukan kan? Misalnya kalau anak menyakiti temannya, gitu kan? Jadi dia tidak merasa bahwa yang dia lakukan itu benar-benar salah gitu. Kamu pasti punya alasan. Nah, kita tanya, dia melakukan itu yang tadi saya bilang, semua perilaku baik dan buruk pasti punya tujuan. Nah, dia pun melakukan misalkan menyakiti temannya, pasti ada alasannya. Bu, dia duluan, saya tadi nggak ngapa-ngapain, dia duluan, bisa ngonjol. Nah, biasanya apa punya alasan Bu. Makanya kita tanya dulu, menstabilkan tindakan yang salah. Kita tahu yang dia lakukan menonjok itu atau memukul teman itu salah. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kita tanya lagi, penting nggak kamu misalkan memukul teman? Nah,
Nanti dia akan bilang, enggak Bu. Pasti dia akan menjawab bahwa memukul itu memang perbuatan tidak baik, ya kan? Lalu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambah sikap lain yang baru. Nah, sikap lain yang baru itu sikap yang baiknya, gitu. Kita arahkan ke sana. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, itu tadi ya. Apa kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Gitu. Lanjut anak. Nah, setelah itu menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari kebutuhan manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi, setelah kita memvalidasi salahnya nih dia di mana, kita menanyakan keyakinannya. Tadi kita udah buat keyakinan kelas nih, menyayangi dan menghargai teman. Misalnya keyakinan kelas itu poin berapa? Misalkan poin 2. Nah, nanti kita tanya, apa yang nilai kita percaya di kelas? Kamu kan udah buat keyakinan kelas di kelas, menyayangi dan menghormati teman. Menurut kamu udah menyayangi teman nggak kalau kamu mukul? Kita tanya seperti itu. Nanti dia pasti akan bilang, nilai-nilai personal apa yang sudah kita sepakati? Nah, tadi itu dengan kita membuat keyakinan, dia akan menyadari kesalahannya. Kelas yang ideal itu seperti apa? Tanyakan. Pasti dia punya pendapat. Saya tuh kayaknya di kelasku tuh teman-teman tuh jangan ada yang ribut. Pasti ada kan beberapa murid yang seperti itu. Lalu kamu ingin menjadi anak seperti apa? Dia pasti akan bilang, saya inginnya seperti ini. Nah, apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan itu? Kamu akan menjadi orang seperti apa? Nanti dia akan membuat pilihan-pilihannya seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Baik Bu, saya akan menampilkan satu kasus yang saya buat di sekolah. Mohon maaf kalau videonya kurang bagus, karena ini juga videonya dibuat di kelas bersama anak. Nanti akan kita lihat kasusnya ini adalah Akika. Nah, ini adalah contoh parestesis gitu ya.
Oke, Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas saya pada CGP untuk membuat satu kasus, lalu bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi ini kasusnya ada, kita masuk nih ke dalam kelas, guru masuk ke dalam kelas, melihat kelas masih kotor, gak ada yang piket, masih banyak sampah dan masih acak-acakan gitu. Nah, lalu yang saya panggil adalah piket saat itu saya panggil ketua RW piketnya. Nah, ketua RW piket ini saya ajak berdiskusi. Jadi bukan langsung menyalahkan. Udah kamu, senang, bisa bu, nyapu juga doang. Sampai yang di luar juga dia. Jadi jangan sampai kita langsung memberikan hukuman kepada siswa. Kita panggil dulu salah satu siswa yang pada saat itu tidak piket hari itu, ketua RW-nya. Nah, ternyata kita menstabilkan dulu nih kesalahannya, identitasnya, menanyakan kesalahannya apa. Ternyata ya dia tidak piket, karena semuanya memang tidak piket. Tapi dia juga beranggapan, bu, teman saya di regu lain juga yang piket itu cuma satu orang loh bu, tapi yang lain gak piket, karena dia melihat sendiri. Nah oke, berarti kira-kira kita apa ya, kita tanya nih, kira-kira apa solusinya. Bu, kita diskusi aja di kelas supaya tiap masing-masing regu piket itu tahu tugasnya masing-masing. Seperti itu. Jadi kita buat diskusi kelas, kita tanyakan apa tugas-tugasnya. Agar kalau kita menanyakan langsung ke siswa, berarti dia sudah tahu jawabannya sebetulnya. Kalau dia tidak melakukan, berarti dia melanggar. Nah, kita tentukan juga konsekuensinya seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menghadapi berbagai permasalahan siswa, kita jangan sampai langsung menyalahkan siswa tersebut. Jangan mencari yang benar dan yang salah, tapi yang salah pun kita stabilkan identitasnya, kita validasi kesalahannya, dan kita buat keyakinan supaya dia tidak bisa mengulangi lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru atau sebagai pendidik memiliki standar profesional dan sosial yang baik dalam posisi kontrol kita saat ini. Ya, kita bisa menempatkan posisi kontrol kita saat ini. Saya juga sama bu, saya pernah berbuat salah. Saya juga nggak tahu nih sebetulnya kegiatan restitusi segitiga ini sering kita lakukan. Namun kita nggak tahu istilah namanya itu apa. Itu ya bu ya. Kadang kita panggil anak, kita ajak diskusi, kita bicara dari hati ke hati. Tapi kita nggak tahu tuh ada yang namanya menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan. Nah, dengan kita menerapkan budaya positif ini, kita bisa menerapkan posisi kontrol kita. Posisi yang baik adalah sebagai amo atau manajer yang menuntut peserta didik menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan diseminasi ini bermanfaat. Ilmu yang saya bagikan, yang saya sudah dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini bisa diterapkan juga di kelas Bapak Ibu masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan, dan mohon maaf juga kalau mengganggu waktu Bapak Ibu. Saya berkunjung ke sini untuk menyampaikan destinasi. Terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampaikan salam saya kepada Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Esti Dinaraya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Esti Dinaraya dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita, khususnya di kelas kita. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ini kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan susunan acara pada hari ini ada salah kata atau ada kekurangan. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah.